Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Indonesia adalah negara yang kita cintai, tapi di balik semua keindahan dan juga keramaiannya, ada luka sejarah yang gak pernah kering. Kenapa? Karena kebenaran dan juga keadilan untuk kasus-kasus besar itu belum tuntas, teman-teman. Di video kali ini kita akan bongkar fakta-fakta yang mungkin belum pernah kalian ketahui ya. Ini adalah upaya kita untuk mengenang dan juga menuntut akuntabilitas atas nama kebenarannya. Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 9. Peristiwa 1965 sampai 1966. Di tahun 1965, Indonesia pernah masuk ke salah satu babak paling kelam dalam sejarahnya. Bayangin deh, cuma dalam beberapa bulan doang ada ratusan ribu orang atau mungkin sampai jutaan orang yang hilang. Meskipun semua dibunuh dan dibuang seolah-olah hilang ya tanpa nama, bukan sekedar kerusuhan ya, tapi seperti pembersihan sistematis yang dilakukan dengan tujuan jelas, yaitu menghancurkan mereka yang dianggap komunis. Masalahnya, orang yang dicurigain doang bisa hilang juga loh pada waktu itu. PKI waktu itu adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia dengan jutaan anggota dan juga simpatisan. Kalau bisa dibilang, pengaruhnya tuh tumbuh terlalu cepat dan juga terlalu besar. Inilah yang bikin militer gelisah dan kelompok lain jadi takut kalah. Nah, di tanggal 1 Oktober 1965, ada 6 jenderal yang dibunuh atau biasa kita kenal dengan G30S. Saat itu, militer langsung menuding PKI sebagai dalangnya. Dari situlah meledak semuanya. Markas PKI di Jakarta dibakar dan banyak aktivis yang ditangkap. Pembunuhan pun juga dilakukan secara keji, contohnya ditembak dan juga digorok, dan mayat mereka dibuang ke sungai-sungai. Sedihnya, sampai sekarang nggak ada jumlah pasti ya berapa korban dari kejadian ini. Di Kalimantan aja, ribuan orang keturunan Tionghoa terusir dan juga mati dalam pembantaian etnis. Di Bali, ada sekitar 80.000 orang atau 5% populasi hilang dalam beberapa bulan doang. Masalahnya yang cukup bikin geram, gak semua korban tuh anggota PKI loh. Jadi kalau kalian gak suka sama tetangga kalian nih, terus bilang dia tuh anggota PKI, ya udah pasti deh ya langsung ditangkap dan juga hilang. Konon 1,5 juta orang ditahan selama bertahun-tahun. Sebagian mati di camp dan sebagian lagi keluar sebagai warga tanpa hak. Ya, sampai hari ini tragedi ini jelas ya masih jadi luka yang belum terselesaikan. Nomor 8. Penembakan misterius. Di awal tahun 1980-an, warga Indonesia itu bangun dengan pemandangan yang sama, teman-teman. Tiba-tiba bisa ada mayat yang ditemukan di mana-mana. Entah itu di pinggir jalan, di pasar, atau bahkan kolong jembatan. Mayat yang ditemukan juga penuh luka tembak, tanpa identitas, dan gak pernah ada penjelasan. Inilah era Petrus alias penembakan misterius yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 1980-an. Nah, karena angka kejahatan itu meningkat, rezim Orde Baru mutusin untuk melakukan pembersihan di luar jalur hukum. Pelakunya adalah regu khusus TNI dan juga polisi yang berpakaian sipil ya. Jenderal-jenderal tuh teman-teman awalnya menyangkal dan juga bilang itu adalah perang antar geng. Padahal mayat-mayat itu ditembak dengan rapi di dada ataupun kepala yang mana jelas bukan baku tembak ya. Nah, setelah bertahun-tahun dibungkam, barulah Soeharto di biografinya pada tahun 1988 mengakui bahwa insiden itu tidak misterius teman-teman dan menyebut korban ditembak karena melawan, padahal banyak yang tidak ada tanda perlawanan. Dan sampai sekarang jumlah korban pastinya itu masih belum jelas ya, meskipun diperkirakan lebih dari 2.000 orang. Nomor 7. Peristiwa Talang Sari. Bayangin, satu dusun habis dibakar dan dibungkam cuma gara-gara dianggap menolak ideologi negara. Inilah tragedi Talang Sari 1989 di Lampung Timur. Komnas HAM mencatat setidaknya 130 orang meninggal, termasuk warga sipil yang gak ada urusan sama kelompok Warsidi, terus rumah-rumah dibakar habis, dan banyak yang ditangkap karena dicap GPK atau kelompok pengacau keamanan. Nah, peristiwa ini sendiri dipicu oleh kebijakan asas tunggal Pancasila di era Orde Baru yang menargetkan kelompok-kelompok Islam yang dicurigai. Ya, awalnya sih emang cuma komunitas pengajian kecil pimpinan Warsidi, tapi waktu terjadi bentrokan yang menewaskan Kapten Sutiman dan Rem Kolonel AM Hendro Priyono langsung memerintahkan operasi militer besar-besaran. Komnas HAM pun juga menyatakan ini adalah pelanggaran HAM berat karena serangan sistematis militer terhadap warga sipil. Namun sayangnya sampai hari ini berkas kasus Talang Sari masih ditolak Kejaksaan Agung dan kebenaran serta keadilan untuk para korban pun masih diperjuangkan.
Nomor 6. Rumah Gedong. Tragedi berikutnya yang mungkin gak pernah diajarin di sekolah adalah tragedi Rumah Gedong ya teman-teman. Ini adalah kasus penyiksaan di Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI, terutama Kopassus selama konflik Aceh 1989 sampai dengan 1998. Mungkin buat yang nggak tahu, konflik Aceh itu tuh apa? Jadi ini adalah perang bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Nah, cuma kali ini kita bakal bahas spesifik di rumah adat Aceh bernama Rumah Gedong. Rumah ini dibangun tahun 1818 oleh Ampon Raja Lamputa, di mana dulu sejak masa kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang sering dipakai sebagai pos strategi perang. Nah, setelah merdeka, rumah ini dihuni oleh keluarga Tuku Raja Umar. Namun, pada tahun 1990 saat operasi militer darurat diberlakukan di Aceh, TNI menempati rumah ini teman-teman tanpa izin pemilik dan malah menjadikannya sebagai markas sekaligus tempat penahanan. Disinilah teman-teman banyak warga Aceh tuh yang disiksa, ditahan sewenang-wenang, diperkosa, dan keluarganya juga hilang secara paksa. Pokoknya sekarang Rumah Gedong ini menjadi salah satu simbol paling kelam dalam pelanggaran HAM berat di Aceh selama era Orde Baru ya. Nomor 5. Peristiwa Timor Timur. Ada sebuah wilayah kecil di ujung timur Indonesia yang pada akhir 1999 berubah menjadi neraka. Rumah dibakar, warga hilang tanpa jejak, dan ratusan ribu orang dipaksa tinggalin tanahnya sendiri. Inilah tragedi Timor Timur pada akhir tahun 1999. Jadi setelah mayoritas rakyat milih merdeka dalam referendum, milisi pro-integrasi yang didukung unsur militer Indonesia langsunglah ngamuk-ngamuk. Kekalahan politik itu direspons dengan serangan terorganisir yang mengubah seluruh wilayah menjadi neraka dalam semalam. Tragedi ini jelas ya adalah rangkaian pelanggaran HAM berat. Ya, masalahnya korbannya itu bukan tentara, mereka cuma warga biasa macam petani, mahasiswa, perempuan, dan bahkan anak-anak. Di banyak tempat orang-orang ini diseret keluar rumah, dipukul, ditikam, bahkan ditembak di depan keluarga mereka sendiri. Terus nggak sedikit juga ya menghilang gitu aja karena ditangkap dan juga nggak pernah kembali. Dan sampai hari ini keputusan politik 1999 itu meninggalkan luka yang masih belum sembuh serta jelas ya jadi pengingat keras tentang konflik yang melibatkan negara dan juga kekuasaan. Nomor 4. Perusahaan Mei 1998. Pernah nggak sih kalian melihat ibu-ibu pakai baju hitam, payung hitam di depan Istana Negara setiap hari Kamis? Nah, mereka begini tuh karena lagi berjuang untuk kasus paling kelam di Indonesia ya, yaitu kerusuhan Mei 1998. Semua ini bermula dari runtuhnya rupiah pada tahun 1997 ketika nilainya tuh jatuh hingga ke 11.500 per dolarnya. Perusahaan bangkrut dan juga jutaan orang kehilangan pekerjaan. Tapi percikan api utamanya jelas adalah tragedi penembakan 4 mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei. Setelah penembakan itu, Jakarta berubah jadi medan perang 3 hari penuh kekacauan. Di tanggal 14 Mei-nya, penjarahan terjadi hampir bersamaan di seluruh Jakarta. Mal, ruko, gedung perkantoran, kendaraan, semua jadi sasaran deh pokoknya. Nggak cuma etnis Tionghoa ya, tapi masyarakat Indonesia lainnya juga ikut menjadi korban. Nah, yang paling gelap dan juga keji adalah di balik penjarahan itu terjadi kekerasan seksual dan pemerkosaan massal di mana Komnas HAM aja mencatat ada ratusan korbannya. Ya meskipun ada korban tewas 1.200-an dan juga kekerasan seksual, sampai hari ini tragedi itu masih disangkal karena dibilang kurang bukti oleh pemerintah. Bahkan yang menurut aku paling parah itu terjadi di Klender Duren Sawit ya. Ratusan tubuh manusia nyatanya ditemukan hangus di Toserba Yogyakarta di mana mereka terjebak di dalam waktu bangunan itu sedang dibakar. Ironisnya lagi nih, sosok yang bertanggung jawab atas rantai kerusuhan itu sekarang malah punya jabatan tinggi dan dianggap pahlawan oleh sebagian publik loh. Nomor 3. Pembunuhan Dukun Santet. Pernah dengar nggak tragedi Banyuwangi? Jadi di akhir tahun 1990-an ketika Indonesia itu sedang goyah, ada satu daerah yang tenggelam dalam ketakutan yang tidak masuk akal tuh teman-teman, yaitu Banyuwangi. Antara Februari sampai dengan September 1998, ratusan orang dibunuh hanya karena satu tuduhan, yaitu santet. Dan yang seremnya tuh adalah banyak dari korbannya ini bahkan bukan dukun santet. Ratusan orang termasuk guru ngaji, tokoh masyarakat, bahkan ketua RT dibantai semuanya karena sebatas dicurigai dukun santet ya. Sampai akhirnya muncullah sosok ninja.
Orang-orang berpakaian hitam, bawa senjata, pakai HT gitu, dan bergeraknya saat listrik dipadamkan. Masalahnya ketika lampunya itu nyala lagi teman-teman, seseorang pasti deh ditemukan sudah tidak bernyawa. Ada yang patah tulang lah, ada yang dipotong lah, ada juga yang kepalanya tuh pecah. Inilah yang memicu dugaan kuat tuh bahwa pembunuhan ini sistematis dan terorganisir, di mana Komnas HAM aja nih bilang tuh kalau ini adalah pelanggaran HAM berat. Walaupun Pemkab mencatat 112 korban dan NU mencatat 147 korban, tapi dalang atau otak di balik ninja ini tidak pernah ditemukan sampai sekarang ya. Misteri ini menjadi pengingat teman-teman betapa berbahayanya ketakutan yang sengaja diciptakan. Nomor 2. Peristiwa Wasior dan Wamena. Sengketa lahan di Papua itu nyatanya pernah memicu operasi militer berdarah yang memakan korban sipil tidak berdosa juga loh. Inilah cerita dari tragedi Wasior pada tahun 2001 dan tragedi Wamena pada tahun 2003. Tragedi Wasior sendiri dipicu oleh konflik warga adat yang merasa tuh kalau hak ulayatnya dilanggar oleh perusahaan kayu. Nah, waktu base camp perusahaan diserang yang menewaskan 5 anggota BRIMOB, aparat di sana teman-teman langsung melakukan penyisiran brutal tuh di desa-desa sekitar Wasior. Komnas HAM aja mencatat ada 4 orang tewas, 39 disiksa, dan ada 1 korban kekerasan seksual. Sedangkan di Wamena berbeda lagi ya. 2 tahun kemudian pada tanggal 4 April 2003 di kota Wamena, tragedi ini meletus-letus setelah adanya pembobolan gudang senjata Kodim 1702. Diduga ada 29 senjata dan juga ribuan butir peluru yang dibawa kabur tuh oleh sekelompok massa. Bahkan menurut laporan ada 2 anggota TNI yang berujung tewas ya. Nah, sebagai bentuk respons, aparat keamanan gabungan TNI Polri melakukan pengejaran dan juga penyisiran ke 25 desa di sekitar Wamena. Aksi ini berlangsung cukup lama teman-teman dan juga menimbulkan dampak besar terhadap penduduk sipil ya. Dan menurut Komnas HAM ada pelanggaran HAM berat dalam operasi ini. 5 orang hilang secara paksa, 39 luka berat akibat penyiksaan, dan 1 korban kekerasan seksual. Selain itu, 235 rumah warga juga dilaporkan dibakar tuh oleh aparat. Dan sayangnya sampai sekarang dari 2 kasus yang terjadi di Papua ini, negara belum mengadili pelaku dan juga menuntaskan perkara ini ya. Nomor 1. Paniai. Di nomor terakhir, lagi-lagi kasus mengerikannya terjadi di tanah Papua dan semua tragedi ini gara-gara hal sepele saja teman-teman. Jadi awalnya ada beberapa remaja tuh di desa Ipakie yang negor prajurit TNI di sana sedang naik motor tanpa lampu. Namun teguran sepele ini dibalas dah dengan brutal. Prajurit itu kembali teman-teman dengan 4 rekannya tuh dan menghajar para remaja, di mana salah satunya adalah Julianus Yeimo yaitu 14 tahun sampai berujung koma. Besokan paginya tuh warga Paniai termasuk perempuan dan juga anak-anak berkumpul lah teman-teman di lapangan bola, di mana mereka tuh menuntut keadilan bukan melawan ya. Namun secara tiba-tiba aparat bersenjata lengkap melepaskan tuh tembakan di mana menewaskan 5 remaja dan melukai 17 orang lainnya. Nah, menurut dokumen resmi yang dikutip sama The Times, ada 1 perintah tuh teman-teman yang dikirim melalui radio internal yang isinya seperti ini. Jika massa melakukan perlawanan lebih dari 3 kali, tembak mati. Perintah inilah yang dianggap banyak orang kalau itu bukanlah insiden panik, melainkan adalah serangan sistematis. Dan tragedi itu pun jelas mengguncang Indonesia. Presiden Joko Widodo yang baru dilantik beberapa bulan sebelumnya langsung tuh memerintahkan Komnas HAM untuk turun menyelidiki. Pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas HAM adalah kasus Paniai di Papua tahun 2014. Dan meskipun Komnas HAM menyatakan ini adalah pelanggaran HAM berat, tapi keadilan untuk para korban sampai hari ini masih terasa sangat jauh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.